Oke, untuk hari ini materinya adalah karakteristik kecepatan motor DC ya. Cuman karena memang kita belum bisa mengakses motornya secara langsung, maka nanti di praktikum hari ini akan saya berikan data hasil percobaannya sambil saya jelaskan nanti secara apa namanya, jalannya praktikumnya seperti apa ya. Jadi untuk percobaan karakteristik kecepatan motor DC, tujuannya nanti adalah kita bisa mengetahui hubungan antara masukan tegangan dan kecepatan motor, sehingga kita bisa melihat area kerja dari motor tersebut, dan kemudian membuat program yang bisa melakukan set point kecepatan motor DC berdasarkan nilai tegangan. Sehingga alat yang kita butuhkan nanti adalah komputer untuk visualisasi dan pemrogramannya, kemudian modul motor DC, power supply dan kabel serial. Jadi kita menggunakan serial DB9. Nah, ini adalah modul motor yang kita pergunakan. Jadi area model koneksinya nanti adalah PC. PC ini tempat kita melakukan pemrograman untuk membuat tampilan monitoring dari motor DC-nya, sekaligus tempat untuk kita nanti memberikan masukan kecepatan tegangan yang berupa tegangan di motor DC ya. Motor DC yang kita gunakan adalah motor DC 12 volt berupa apa namanya itu eh, motor servo ya, motor servo 12 volt, low low speed high torsi ya. Jadi kecepatannya rendah tapi torsinya tinggi. Nah, jadi nanti di sini PC, terus kemudian PC akan mengirimkan perintah ke modul microcontroller. Di sini di modul microcontroller itu nanti perintah nilai tegangan yang berupa PWM akan dirubah menjadi nilai tegangan sebenarnya yang dikirimkan ke motor. Motor berputar akan menghasilkan nilai kecepatan. Ya, kecepatan itu kemudian masuk ke taku generator, oleh taku generator dikirimkan ke microcontroller, kemudian sama micro dikirimkan kembali ke PC untuk melihat berapa kecepatan yang sebenarnya. Pada aplikasinya di sini motor DC cenderung tidak linear, sehingga nanti bisa kita lihat linearitasnya seperti apa. Nah, di praktikum ini nanti pendekatannya kita adalah menggunakan pendekatan pemodelan Orde 1 ya. Jadi untuk mendekati motor yang tidak linear itu tadi, maka nanti kita akan menggunakan 3 buah persamaan Orde 1. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, jadi di dalam microcontrollernya isinya adalah seperti ini. Jadi koneksinya kita menggunakan DB9 male dan female antara di komputer dan di mikronya. Kemudian ini motor DC-nya, ada driver motor yang nanti mengubah sinyal PWM itu menjadi nilai tegangan, sehingga di sini bisa kita lihat hubungan antara tegangan dan kecepatan adalah N sama dengan V min IARA dibagi dengan flux ya. Dimana nanti flux IARA kita anggap semuanya adalah konstan, sehingga di sini nilai kecepatan itu setara dengan perubahan nilai tegangan masukan. Karakteristik kecepatan motor DC didapat dari hubungan input tegangan dengan output kecepatan. Nah, sehingga di sini kita nanti akan memberikan nilai input tegangan yang bervariasi dari 0 sampai dengan 100, dan kemudian dari 100 ke 0. Jadi bisa kita lihat adanya selisih ataupun histerisis antara kecepatan apa nilai hubungan antara tegangan masukan yang naik dan tegangan masukan yang turun. Yang jelas di sini bisa kita lihat bahwa nilainya memang non linear ya, bisa kita lihat di situ. Jadi ini kan naik, terus kemudian di sini melandai. Sehingga di situ pun bisa kita pergunakan untuk pendekatannya nanti. Jadi pendekatannya nanti itu adalah ini kita bagi menjadi 3 area.
Jadi misalkan ini ya, ini yang pertama, ini adalah persamaan yang pertama, kemudian ini adalah persamaan yang kedua seperti ini, terus dan ini adalah persamaan yang ketiga. Jadi ada 3 buah persamaan untuk mewakili nilai nonlinearitas tersebut. Kemudian bagaimana kita menjalankan praktikumnya? Kalau di lab ya, berarti kita tinggal menyiapkan komputernya, kita nyalakan dulu, terus kemudian modul motor DC-nya kita pasang, kita berikan tegangan masukkan 12 volt DC, kabel serial kita pasang. Nah ini untuk 9 volt ini untuk motor yang lama ya. Jadi untuk motor yang baru ini kita menggunakan 12 volt. Kemudian untuk programnya nanti saya jelaskan langsung aja di visual basicnya. Oke, jadi nanti model tampilannya mirip seperti ini ya. Ini ada perintah untuk mengirimkan dan mencatat ya. Jadi nanti tinggal kita catat berapa nilai tegangannya. Nah, ini yang nanti perlu diisikan. Jadi hubungan antara nilai tegangan masukan dan berapa nilai kecepatannya. Silakan yang diisikan kecepatan untuk input naik, input turun, dan nilai untuk rata-ratanya. Nah, di hasil akhirnya nanti sama seperti tadi, di sini kita buat 3 buah persamaan garis, yaitu A1X plus B1, A2X plus B2, dan A3X plus B3 untuk mewakili nilai ketidaklinearan tersebut. Oke, kita ke programnya di sini. Oke, saya share screen dulu. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan serial port ya. Serial port ini yang menghubungkan antara jalur komunikasi antara PC dan microcontrollernya. Jadi ada disconnect dan connect untuk serialnya, kemudian run dan stop ini untuk motornya, terus untuk masukan BWM itu yang dari 0 sampai dengan 100. Kemudian yang ini adalah untuk text box untuk mencatat nilai kecepatannya berapa. Kemudian di sini adalah untuk grafik dari kecepatannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada button clear, button connect, disconnect, kirim, run, stop. Cat ini untuk grafiknya, combo box ini untuk pilihan serialnya, terus serial komunikasi, group box sampai dengan timer. Nah, jadi timer itu untuk melakukan refreshing pengambilan datanya. Nah, kalau kita lihat di sisi programnya, nah, kita menggunakan chart ya. Jadi di sini kita awali dengan import sistem Windows Form untuk mengambil datanya. Kemudian di sini untuk serial komunikasinya, nah ini form serial communication load. Nah, di sini untuk setting-settingnya IO get name port, jadi port berapa yang dipergunakan. Kemudian read timeout-nya, jadi kalau tidak ada koneksi setelah 2000 milisecond ya atau 2 detik, kemudian akan diputuskan di sini. Terus kemudian ini visualisasi dalam bentuk line. Kemudian untuk baud rate-nya di sini di set adalah 9600. Kemudian serial port 1 port name ini untuk memunculkan port serial yang aktif berapa saja. Nah, kemudian dicek apakah port itu aktif ataupun tidak. Kemudian untuk pengambilan datanya, nah, pengambilan data di sini menggunakan serial. Jadi dicek di sini if serial port 1 is open sama dengan true. Jadi kalau serialnya terbuka,
maka dilakukan proses pengambilan data. Receive message as string, receive message ASCII, serial port 1 read existing. Jadi dibaca kemudian dikonversi menjadi ASCII ya. Nah, data yang sudah diterima kemudian dimasukkan di dalam text box, terus dikasih apa namanya itu new line ya. Jadi dikasih enter, jadi dipisahkan satu persatu. Kemudian outputnya ditampilkan di dalam text box kecepatan sekaligus digambarkan di grafiknya. Yang lainnya ini sudah untuk notifikasi aja. Dan kemudian perlu dicek juga nanti di ini ya, di My Computer biasanya nanti di sini perlu kita cek di propertinya. Nah, kemudian di Device Manager. Ini karena tidak terhubung ya. Jadi nantinya di sini harusnya muncul. Jadi di serial monitor biasanya. Nah, cuma di sini kan tidak muncul karena tidak ada serial monitor yang terhubung. Jadi nanti di sini akan muncul, dia di serial ke berapa akan muncul di sini. Jadi nanti perlu dicek di Device Manager. Oke. Kemudian bagaimana nanti untuk proses pembuatan datanya? Datanya nanti sudah dari file yang saya share tadi itu ya. Jadi di sini di file yang tadi itu ya, di rekam MDC ini. Nah, nanti silahkan dituliskan dulu aja. Jadi kalau ini kita buat misalkan yang saya pakai adalah grafik naiknya itu ya. Misalkan ini saya copy, saya buat baru di sini. Jadi value-nya saja. Nah, ini saya kasih keterangan. Ini adalah PWM. Kemudian ini ada